Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, dengan NIM 122 10 10093. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah Sosial Filsafat Sosial Politik dengan dosen pengampu Ibu Neng Hana. Dan tugas ini adalah untuk mereview jurnal, dan jurnal yang saya review ini adalah Independency of Social Politics, Right and Participation of Democratic System di Indonesia. Jadi prinsip demokrasi ini mengandung arti dijunjung tinggi haknya setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu, serta menghargai setiap pendapat yang keluar dari pemikiran setiap orang. Nah, keberadaan hukum dan negara dalam konsep ini merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu negara yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya sebagai negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara tersebut. Nah, sebagai ide, demokrasi ini bukan hal yang baru, melainkan telah melakukan proses panjang, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Dan menurut Aristoteles, demokrasi ini merupakan produk dari perubahan bentuk pemerintahan yang dimulai dari monarki, kemudian berubah menjadi tirani, dari tirani berubah menjadi aristokrasi, dan kemudian oligarki, dan oligarki ini digantikan oleh politik yang kemudian menjadi demokrasi. Istilah demokrasi ini adalah ada dua dasawarsa terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang yang populer, baik pada tingkat wacana maupun aras gerak sosial politik sebagai suatu sistem politik. Demokrasi ini telah menempati status teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik untuk melibatkan kepentingan antar individu atau hubungan antar masyarakat dan masyarakat dengan negara, maupun ada juga yang untuk kepentingan negara dengan negara. Dan selanjutnya itu di dalam sebuah negara itu pasti adanya elit politik, dan masyarakat pun perlu menyadari bahwa adanya praktik politik uang yang ada di Indonesia tentunya umumnya dapat berdampak atau berimbas terhadap rusaknya tatanan demokrasi yang ada di Indonesia itu sendiri, karena politik uang dibiarkan tumbuh dengan subur dan didukung juga oleh kecenderungan masyarakat yang permisif. Selain itu juga, dengan membiarkan politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi yang korup, namun juga berakibat
tercederai suatu sistem demokrasi ini. Oleh karena itu, negara wajib mengelola dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan warga. Negara juga harus memperdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dan menyalurkan aspirasinya, serta menutup keran tumbuh suburnya praktik politik uang baik di kalangan elit politik maupun di kalangan masyarakat. Karena itu, dengan membiarkan politik uang berlangsung, maka tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi yang korup dan mengekang hati nurani masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya, namun juga berakibat tercederai atau buruklah di suatu pemilu atau di suatu sistem yang demokrasi ini, yang apa ya namanya, yang memakai sistem demokrasi ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.